Bab 2111. Orang suci hantu bermata tiga. Batu giling hitam putih membentuk cahaya berbentuk es, lalu dengan kecepatan kilat, ia mengepung dan menjebak semua hantu di dalam kabut hitam. Hantu-hantu itu dilahap oleh batu giling dan energi spiritual mereka diserap oleh batu giling, menyebabkan tubuhnya sendiri bersinar lebih terang. Setelah beberapa saat, seluruh hantu Sonic yang dilepaskan dari Sky Ghost Battle Array dilahap oleh Black White Millstone. Setelah Black White Millstone melahap hantu-hantu Sonic, ia masih lapar. Ia terus melepaskan kilatan cahaya hitam putihnya untuk melahap Sky Ghost Battle Array. Melihat ini, King Feng tertegun. Sebelumnya, ia masih memikirkan bagaimana cara menghancurkan arai pertempuran hantu langit. Lagi pula, itu adalah arai tingkat Sein yang kuat. Di masa lalu, King Feng hanya menghancurkan susunan fisik. Ini adalah pertama kalinya dia bertemu dengan susunan yang terbuat dari energi spiritual. Dia tidak menyangka batu giling hitam putih akan langsung melahapnya. Tikus pemburu harta karun juga merupakan tubuh hantu. Saat ini, ia bersembunyi di belakang King Feng dan menggigil ketakutan. Tikus pemburu harta karun sudah tahu bahwa King Feng sangat kuat. Ia tahu bahwa King Feng memiliki darah naga dan api emas, tetapi baru hari ini ia tahu bahwa King Feng juga memiliki harta karun kekacauan. Batu giling hitam putih. Tikus pemburu harta karun merasa beruntung karena telah berjanji setia kepada King Feng di tanah terlarang berkepala 9 dao iblis. Jika tidak, kemungkinan besar ia akan dilahap dan dilahap oleh batu giling hitam putih. Tikus pemburu harta karun tidak ragu bahwa ia bukanlah tandingan batu giling hitam putih. Kilatan cahaya hitam putih dari batu giling itu pasti bisa melahapnya. Saat arai pertempuran hantu langit menghilang, kabut dan hantu di sekitarnya juga menghilang. Batu giling hitam putih berubah menjadi kilatan cahaya hitam dan sekali lagi kembali ke kedalaman pikiran King Feng. King Feng berkata, "Mari kita terus bergerak maju." Petik 2. Setelah pertempuran itu, kabut hitam di kedalaman jurang semuanya mundur ke belakang. Mereka semua adalah roh yang dikendalikan oleh orang suci hantu bermata tiga. Setelah menyaksikan kekuatan King Feng, mereka tidak berani menyerangnya karena hantu-hantu yang menyerangnya telah dilahap dan dihancurkan. Setelah beberapa saat, King Feng dan yang lainnya tiba di depan sebuah altar besar. Altar itu tingginya beberapa ratus kaki dan ada beberapa tulisan suci segel upacara kuno yang aneh dan menakutkan terukir di altar yang tidak seorang pun dapat mengerti. Sosok tua berpakaian hitam duduk di atas altar. Sosok itu tampak buram dan samar. Ketiga matanya tertutup. Meskipun tertutup, ia tetap memancarkan aura yang mendominasi. Seolah-olah kekuatan penghancur yang dapat menghancurkan segalanya akan dilepaskan jika ia membuka matanya. Mata di dahinya tampak sangat mengancam. Ada selusin rantai logam di atas kepala sang tetua. Rantai-rantai itu terbuat dari energi roh dan masing-masing rantai terikat pada sisa jiwa seorang santo. Jiwa yang tersisa itu milik para orang suci dari zaman kuno. Jiwa-jiwa mereka yang tersisa semuanya ditangkap dan ditahan oleh tetua berpakaian hitam. Penatua berpakaian hitam menggunakan energi rohnya untuk mengubah kekuatan para orang suci kuno menjadi kekuatannya sendiri. King Feng melihat bahwa sesepuh berpakaian hitam telah memurnikan setengah kekuatan para orang suci kuno. Kekuatan tetua terus meningkat, energi rohnya telah membangun hukum Dao Surgawi dan naskah jimat ketertiban. King Feng tahu bahwa sesepuh di hadapannya adalah musuhnya. Santo hantu tiga mata. Ekspresi Black Puppy berubah saat melihat pemandangan ini. Ia buru-buru berkata, "King Feng, cepat bunuh orang suci hantu bermata tiga. Jangan beri dia kesempatan. Jika dia sepenuhnya mengubah kekuatan orang suci menjadi kekuatannya sendiri, dia akan berubah menjadi orang suci hantu tingkat tinggi. Kalau begitu, kau bukan lawannya." King Feng mengangguk mendengar kata-katanya. Sekalipun anak anjing hitam tidak berbicara, King Feng tahu bahwa ia harus bertindak cepat. Dengan menggunakan sayap bulu elemen anginnya, King Feng berubah menjadi pusaran angin. Seketika, ia muncul di hadapan orang suci hantu bermata tiga. Wus! Tiba-tiba, King Feng menghunus pedang suci Yin Yang dan mengayunkannya ke depan, membentuk kilatan cahaya pedang putih, menusuknya dengan kuat ke arah orang suci hantu bermata tiga. Orang suci hantu bermata tiga tidak memandang ke arah King Feng. Sebaliknya, ia mengayunkan salah satu rantai logam yang terikat pada jiwa orang suci yang tersisa ke arah King Feng. Jiwa itu bertabrakan dengan pedang milik King Feng dengan suara ledakan keras. Saat berikutnya, pusaran air liar muncul di atas altar dengan suara dentuman keras, menghalangi King Feng dan pedangnya memasuki altar. Yang benar-benar mengejutkan King Feng adalah pedang itu tidak mengenai orang suci hantu bermata tiga, melainkan mengenai sisa jiwa orang suci kuno itu. King Feng telah membelah jiwa yang tersisa menjadi dua, tetapi kekuatan jiwa itu dengan cepat diserap oleh orang suci hantu bermata tiga. Tindakan King Feng justru menguntungkan orang suci hantu bermata tiga, alih-alih merugikannya. Sialan,
bagaimana mungkin seranganku tidak berguna melawan hantu-hantu ini, gumam King Feng dengan sedih. Suara Kaisar Malam Kegelapan bergema di benak King Feng. Ia berkata, anak muda, jangan gunakan pedang Yin Yang atau tombak langit Yin Yang, serangan fisik ini tidak berguna melawan santo hantu bermata tiga. Gunakan api emas dan mutiara petirmu untuk menyerangnya. King Feng mengangguk dan mengeluarkan mutiara guntur dari dadanya tanpa ragu-ragu. King Feng memanfaatkan Thunder Chain dari tubuhnya dan melepaskan sedikit energi guntur yang mengalir dari jari telunjuk kanannya ke Thunder Pearl. Maju, teriak King Feng sambil melemparkan mutiara petir ke depan, dan ribuan kilatan petir melesat dari mutiara petir. Guntur hitam itu telah berevolusi menjadi guntur tingkat Sein tingkat rendah yang kuat. Tepat setelah kemunculannya, suara gemeretak besar terdengar dari langit saat menghantam altar. Sebuah kubah pelindung hitam berukuran ratusan kaki terbentuk di atas santo hantu bermata tiga. Kitab suci segel pelindung kuno berputar-putar dan berkelap-kelip di permukaan kubah untuk menangkal serangan guntur. Namun, guntur dari mutiara guntur terlalu kuat. Mereka pada dasarnya adalah musuh bebuyutan para hantu ini. Bahkan kitab suci segel pelindung kuno di altar pun tak mampu menangkis serangan guntur tersebut. Pipa-pipa gelombang. Retakan mulai muncul di permukaan kubah pelindung. Kemudian, kubah pelindung altar akhirnya pecah menjadi kabut hitam yang tak terhitung jumlahnya, lalu lenyap dari bumi. Bab 2112. Pohon Hantu Langit. Kekuatan yang luar biasa, harta macam apa altar ini? Bagaimana mungkin bisa menahan mutiara petirku? Tanya King Feng sambil mengerutkan kening karena terkejut. 1000 petir yang dilepaskan dari mutiara petir milik King Feng dapat dengan mudah membunuh seorang Sein hantu tingkat rendah. Namun, serangannya dihalangi oleh cahaya hitam dari atas altar. Meskipun cahaya hitam itu juga dihancurkan, serangan petir tersebut tidak langsung mengenai tubuh Sein hantu bermata tiga. Mata ketiga dari orang suci hantu bermata tiga masih tertutup karena ia berada pada tahap kritis dalam kultivasinya. Prioritasnya adalah menyerap semua kekuatan yang ada di dalam jiwa-jiwa yang tersisa, jadi ia tidak punya waktu untuk berurusan dengan King Feng. Sekali lagi, King Feng melepaskan 1000 petir dari mutiara petir yang melesat ke arah orang suci hantu bermata tiga dari segala arah. Tanpa perisai pelindung, kilat petir tiba di hadapan santo hantu tiga mata dalam sekejap. Orang suci hantu bermata tiga tidak bergerak. Ia hanya mengulurkan jarinya pelan dan menunjuk ke suatu titik di depannya. Kemudian, sebuah pohon hitam raksasa muncul dari bawah altar. Pohon itu tingginya puluhan meter dan terbuat dari energi roh hitam. Cabang, daun, dan batangnya berwarna hitam, dan terdapat tulisan suci segel di permukaannya. Daun-daun pohon itu tampak sangat menakutkan dan berkilat dingin bagaikan sepasang mata. Ribuan petir milik King Feng menyambar puncak pohon hitam, dan serangannya langsung diserap oleh cabang dan daun pohon. Sayangnya, serangannya tidak mengenai Sein hantu bermata tiga. Ekspresi wajah King Feng berubah, dan dia berkata, pohon macam apa ini? Kok bisa sekuat ini? Tikus pemburu harta karun berteriak dari bawah, Tuan, hati-hati. Pohon ini disebut pohon hantu langit. Ini adalah harta karun tingkat atas yang kuat yang dapat menyerap serangan petir. Pohon ini telah menghilang sejak zaman kuno. Aku tak pernah menyangka akan melihatnya di sini hari ini. Dari perkataan tikus pemburu harta karun, King Feng akhirnya mengetahui identitas pohon hitam itu. Ia juga terpana oleh kekuatan pohon itu. Karena ia mempraktikkan tubuh api penyucian fana, ia secara alami mengetahui kekuatan pohon hantu langit. Pada zaman kuno, pohon hantu langit adalah pohon yang tumbuh di neraka. Pohon ini dapat menyerap sisa-sisa jiwa dan hantu manusia dalam jumlah besar sebagai sumber nutrisi. Selain itu, daunnya adalah mata hantu yang mengandung kekuatan mengerikan. King Feng bisa merasakan bahwa orang suci hantu bermata tiga bukanlah lawan yang mudah. Dia bisa jadi iblis terkuat yang pernah ditemuinya. Bahkan ketika berhadapan dengan Sein iblis berkepala 9 maupun mayat iblis tanpa kepala, King Feng tidak merasakan hal yang sama. Sein hantu bermata tiga bahkan tidak membuka matanya sejak mereka memulai pertarungan. Jelas, ia tidak menganggap King Feng lawan yang tangguh. King Feng tidak menyerah. Ia menggunakan mantra petirnya sekali lagi untuk melepaskan panah petir dan menyerang pohon hantu langit. Sayangnya, serangan petir itu kembali diserap oleh pohon itu. Pohon hantu langit begitu kuat sehingga bahkan mutiara petir pun tak dapat mengalahkannya. King Feng mengaktifkan kekuatan Strangle Hellfish saat ia membentuk tinju esensi vital dan menghantamkan tinjunya ke depan. Sayangnya, serangan King Feng tidak melukai pohon hantu langit sama sekali. Sebaliknya, seluruh saripati vitalnya terserap oleh cabang dan daun pohon. Kemudian, King Feng menggunakan pedang suci Yin Yang dan tombak langit Yin Yang. Sayangnya, kedua serangan itu tidak melukai pohon itu.
Pohon itu tampak seperti kekuatan tak terkalahkan yang menghentikan King Feng untuk mendekati orang suci hantu bermata tiga. King Feng tidak bisa memikirkan solusi, jadi dia hanya bisa menatap tikus pemburu harta karun. Dia berkata, kamu adalah putra kesayangan surga dan kamu tahu semua harta karun di alam semesta. Tahukah kamu bagaimana aku bisa mengalahkan pohon hantu langit? Tikus pemburu harta karun merenung sejenak dan berkata, Tuan, ini harta karun dari neraka. Satu-satunya cara untuk mengalahkannya adalah dengan menggunakan tinju neraka pencekik. King Feng menggelengkan kepalanya dan berkata, tikus pemburu harta karun, aku sudah menggunakan pukulan ketujuh dari tinju neraka pencekik tadi, tapi aku masih belum bisa mengalahkan pohon itu. Petik 2. Tikus pemburu harta karun berkata, Tuan, ada 9 tinju dalam seni tinju neraka cekik. Tentu saja, tinju ketujuh tidak akan berhasil. Untuk mengalahkan pohon itu, Anda setidaknya harus menggunakan tinju ke-8. King Feng mengangguk setuju. Dia baru berlatih sampai pukulan ketujuh dari Strangle Hellfish. Sekarang dia sudah menjadi Saint tingkat rendah, sudah waktunya baginya untuk berlatih pukulan ke-8. King Feng tidak meneruskan serangannya terhadap pohon itu karena dia tahu tidak ada serangan yang akan berhasil melawannya. Ia segera memanfaatkan waktu untuk mempelajari jurus ke-8, yaitu Strangle Hellfish. Setelah menguasai jurus ke-8, ia dapat dengan mudah mengalahkan pohon itu. King Feng mulai mengingat dengan saksama tinju ke-8 dari Strangle Hellfish. Nama tinju ke-8 adalah Whirlpool Spirit Fish, yang memiliki kekuatan untuk menghancurkan energi spiritual manusia dan iblis. Tinju ke-8 berbeda dari 7 tinju sebelumnya dan sangat sulit dikuasai. Tinju sebelumnya menggunakan kekuatan fisik untuk menekan dan menghancurkan lawan, sedangkan tinju ke-8 menggunakan energi spiritual untuk menekan energi spiritual lawan. Angin sepoi-sepoi menyalurkan energi spiritual dalam pikirannya untuk membentuk badai spiritual. Awalnya, badai itu adalah pusaran air yang berkumpul di kedalaman pikirannya. Kemudian, kekuatan itu berkumpul di atas tinjunya dan menyebabkan tinjunya memancarkan cahaya hitam. Namun, tepat saat cahaya hitam terkumpul, cahaya itu pun menghilang ke sekitarnya. Lagi pula, sebagian besar energi roh dilepaskan dari pikiran atau mulut seseorang, dan hanya sedikit yang berhasil mengeluarkan energi roh dari tinju mereka. Meskipun gagal pada percobaan pertamanya, King Feng tidak menyerah. Ia terus mengumpulkan energi spiritualnya ke dalam tinjunya. Kali ini ia lebih berhati-hati dan fokus daripada percobaan sebelumnya. Tepat saat ia hampir berhasil, ia gagal lagi. Melepaskan energi spiritual melalui tinju saja sudah terlalu sulit. Bahkan dengan bakat seperti yang dimilikinya, ia masih gagal 2 kali. Selama seluruh proses ini, Roh Kudus bermata tiga telah menyerap sisa jiwa 10 orang kudus. Hanya tersisa 3 orang kudus. Hanya 3. Prosesnya hampir selesai. Setelah Santo hantu bermata tiga menyerap sisa jiwa ketiga Santo, ia akan menjadi Santo tingkat atas. Dengan begitu, sekuat apapun King Feng, akan sulit baginya untuk membunuh Santo hantu bermata tiga. King Feng perlu menguasai jurus tinju neraka mencekik ke-8 sebelum Santo hantu bermata tiga menyerap 3 jiwa yang tersisa. Angin sepoi-sepoi mengembuskan napas dan mengisolasi diri dari lingkungan sekitarnya. Kemudian, ia memusatkan energi spiritual di dalam pikirannya dan mengumpulkannya ke puncak kepalan tangannya. Bab 2113. Tinju Roh Pusaran Air. Setelah gagal 10 kali, pada percobaannya yang ke-11, King Feng akhirnya mengumpulkan energi roh di otaknya ke atas tinjunya untuk membentuk pusaran air roh hitam. Tinju pusaran roh itu langsung merobek ruang begitu muncul. Meskipun merupakan serangan sonik, kekuatannya cukup untuk menghancurkan dunia. Bahkan King Feng sendiri terkejut dengan kekuatannya yang mengerikan. Dia tidak meragukan kekuatan penghancur tinju itu begitu dilepaskan. Tinju pusaran roh, teriak King Feng sambil mengayunkan tinjunya ke depan, membentuk tinju neraka sonik raksasa. Kitab suci segel pada tinju neraka sonik berkilat dingin. Setiap naskah jimat tampak seperti iblis dari neraka saat menghantam pohon hantu langit. Pohon hantu langit juga tampaknya merasakan kekuatan tinju pusaran roh. Ia buru-buru mengayunkan cabang-cabangnya membentuk wajah hantu untuk menangkis serangan itu. Namun, tinju pusaran roh terlalu kuat. Tinju itu menghantam cabang-cabang dengan kekuatan dahsyat, menghancurkan cabang-cabang yang terbuat dari energi roh begitu muncul. Kaca gelombang, kaca gelombang, kaca gelombang. Cabang, ranting, dan daun pohon hantu langit semuanya meledak menjadi pecahan energi roh hitam yang tak terhitung jumlahnya sebelum menghilang ke langit. Dalam sekejap mata, pohon hantu langit yang sangat kuat telah menghilang menjadi energi roh di puncak altar. Secerca kebahagiaan terpancar di wajah King Feng saat melihat pemandangan itu. Ia berpikir dalam hati, tinju pusaran roh sungguh dahsyat. Seperti yang diharapkan dari tinju ke-8 dari tinju neraka pencekik, tinju itu sungguh tak terkalahkan. Tiba-tiba,
raut wajah terkejut muncul di wajah King Feng ketika ia mendapati hanya tersisa satu jiwa Sein. 12 jiwa Sein lainnya telah diserap oleh Sein tiga hantu. Angin sepoi-sepoi dapat dengan jelas merasakan energi kehidupan yang memancar dari Roh Kudus bermata tiga. Kekuatan itu menerangi seluruh langit dan bumi, bergetar di udara. Aku tidak bisa membiarkannya menyerap sisa jiwa terakhir, kalau tidak dia akan naik level menjadi Sein hantu tingkat atas. Kita akan berada dalam bahaya jika itu terjadi. King Feng berubah menjadi angin puyuh dan langsung melesat menuju altar hitam. Tanpa penghalang pohon hantu langit, King Feng dengan mudah muncul di hadapan orang suci hantu bermata tiga. Ia mengayunkan tinju neraka pencekiknya untuk membentuk pusaran roh raksasa. Pusaran air roh menghancurkan segalanya bagaikan lubang hitam di alam semesta yang melahap semua materi dan menghantam jiwa sisa sang santo. Ledakan. Dengan suara dentuman keras, sisa jiwa orang suci itu meratap dengan menyedihkan saat ia hancur berkeping-keping oleh tinju King Feng dan lenyap dari alam semesta. King Feng menyeka keringat dingin di dahinya dan berkata dengan suara rendah, "Fiu. Untungnya, aku menghancurkan sisa jiwa orang suci di saat kritis ini." Petik 2. Manusia, kau pantas mati. Beraninya kau menghancurkan makananku, kata orang suci hantu bermata tiga sambil membuka matanya dan menatap tajam ke arah King Feng. Pada saat ini, Roh Kudus bermata tiga membara dengan amarah. Amarah dan kebencian di hatinya bagaikan gunung berapi yang akan meletus. Sebelumnya, orang suci hantu bermata tiga berada di tahap kritis di mana ia akan segera menembus level orang suci hantu tingkat atas, sehingga ia tidak melawan King Feng. Ia tidak menyangka bahwa kekuatan King Feng begitu dahsyat hingga mampu membunuh pohon hantu langit dan bahkan menghancurkan sisa jiwa orang suci. Santo hantu bermata tiga hampir mencapai tingkat santo hantu tingkat atas. Namun, tanpa sisa jiwa terakhir, ia hanyalah seorang santo hantu tingkat menengah. Orang suci hantu bermata tiga menatap King Feng dengan kebencian di matanya. Ia berkata, "Sialan, beraninya kau menghancurkan makananku. Bagus sekali, kau adalah orang suci tingkat rendah. Hari ini aku akan membunuhmu dan menyerap kekuatanmu untuk menjadi orang suci hantu tingkat tinggi." King Feng tersenyum tipis dan berkata dengan nada meremehkan, "Aku mungkin akan sedikit takut padamu jika kau menjadi orang suci hantu tingkat atas. Tapi kau hanyalah orang suci hantu tingkat menengah. Kenapa aku harus takut padamu? Bunuh aku kalau kau bisa." Pang! Hantu bermata tiga berdiri dan memancarkan aura yang mendominasi. Gelombang kabut hitam muncul di belakangnya. Kabut hitam itu terbuat dari hantu dan mengandung kekuatan dingin yang menakutkan. Orang suci hantu bermata tiga mengulurkan jarinya dan menembakkan kilatan cahaya spiritual. Cahaya mana hitam itu menembus udara, melesat ke arah tubuh King Feng. Tanpa mempedulikannya, King Feng meninju ke depan, dan kekuatan tinjunya merobek ruang dan merobek cahaya mana hitam berkeping-keping. "Kau menguasai pukulan pusaran roh," kata orang suci hantu bermata tiga sambil menatap King Feng dengan heran. Santo hantu bermata tiga adalah penguasa tanah terlarang Dao hantu bermata tiga. Tentu saja, ia tahu tentang keberadaan neraka. Ia tahu bahwa tinju neraka pencekik adalah serangan dahsyat yang bahkan dapat menekan neraka. King Feng tersenyum tipis dan berkata, "Sekarang kamu tahu kamu bukan tandinganku." Petik 2. Angin sepoi-sepoi terus mengayunkan tinjunya membentuk tinju pusaran roh. Tinju pusaran roh melesat maju dengan kekuatan dahsyat yang merobek kabut hitam berkeping-keping. Tak lama kemudian, seluruh kabut hitam terkoyak. Orang suci hantu bermata tiga tidak berani gegabah. Pada saat ini, ia menyadari bahwa King Feng tidak sederhana. Orang suci hantu bermata tiga tiba-tiba mengayunkan tinjunya untuk membentuk tinju hantu sonik raksasa yang berbenturan keras dengan tinju neraka pencekik milik King Feng. Sebuah celah ruang muncul di sekelilingnya dan baru menghilang secara bertahap saat mereka masing-masing mengambil langkah mundur. King Feng dan orang suci hantu bermata tiga saling memandang dengan serius. Mereka berdua bisa dengan jelas merasakan energi spiritual kuat yang dimiliki masing-masing. Orang suci hantu bermata tiga berkata dengan dingin, "Aku tidak menyangka kau memiliki begitu banyak energi spiritual di usia semuda ini. Aku meremehkan kekuatanmu. Sekarang, aku akan menunjukkan kepadamu kekuatan gong suci hantuku." Santo hantu bermata tiga meraih angkasa dan sebuah gong hitam muncul. Gong hitam itu berbentuk lingkaran dan panjangnya setengah meter. Di permukaannya terukir lebih dari 1000 kitab suci Dao hantu yang tampak seperti mata neraka. Harta karun Dao hantu ini disebut gong suci hantu. Harta ini terkenal di seluruh dunia kultivasi diri. Ini adalah senjata jahat dan kuat yang telah melahap energi spiritual banyak kultivator tingkat suci. Bab 2114. Hantu Suci Gong. Alis King Feng sedikit berkerut saat ia merasakan aliran energi jiwa yang mengerikan dari atas gong suci hantu di tangan suci hantu bermata tiga. Aliran energi itu bahkan membuat jiwanya gemetar.
Tanpa rasa curiga sedikit pun, dia yakin bahwa gong suci hantu ini pastilah merupakan pusaka dharma jiwa yang amat kuat, dan khususnya menyerang jiwa manusia, sebab ia melepaskan tenaga hantu neraka. Orang suci hantu bermata tiga memandang King Feng dan berkata, gong orang suci hantuku sekarang sudah menjadi perangkat tingkat suci tingkat menengah tertinggi. Ini hampir menjadi perangkat tingkat suci tingkat tinggi. Kau tidak akan mati sia-sia, karena kau akan terbunuh oleh ini. Harta Dharma Roh sangat langka di alam pengembangan diri, tetapi akan menjadi lebih kuat setelah mencapai tingkat orang suci, karena akan jauh lebih kuat daripada harta Dharma lainnya dalam hal kemampuan serangan. Baik praktisi kultivasi diri maupun binatang iblis, atau bahkan hantu atau makhluk iblis lainnya, memiliki energi roh terlemah. Energi roh juga paling mudah diserang, dan sekali diserang, lukanya tak tersembuhkan. King Feng menatap gong suci hantu di hadapannya, tetapi ia tidak takut meskipun gong itu melepaskan energi yang sangat kuat, karena energi spiritualnya sangat kuat. Terlebih lagi, batu giling hitam putih dalam pikirannya bukanlah sesuatu yang lemah. Selama batu giling hitam putih mau, ia bahkan bisa memakan orang suci hantu bermata tiga di hadapannya, belum lagi seorang orang suci hantu gong belaka. King Feng masih belum berbicara dengan batu giling hitam putih, karena dia ingin melatih kemampuan bertarungnya, dan terutama energi roh, karena energi rohnya selalu cukup lemah. Dia selalu menggunakan serangan fisik terhadap musuh-musuh yang pernah ditemuinya sebelumnya, dan orang suci hantu bermata tiga ini akan menguji energi rohnya dan meningkatkan kekuatan jiwanya dalam beberapa cara. Kekuatannya akan tumbuh lebih kuat, hanya setelah melewati ujian hidup dan mati. Orang suci hantu bermata tiga tersenyum dingin, dengan niat membunuh terpancar di matanya. Ia menggunakan tangannya untuk menepuk gong orang suci hantu dengan keras. Dengan suara, bang, seberkas cahaya roh hitam melesat keluar dari atas gong orang suci hantu. Cahaya roh bergerak luar biasa cepat, menembus udara, dan menyerang tubuh King Feng dengan keras. King Feng tidak peduli sama sekali, saat dia mengaktifkan tubuh penyucian fana untuk menggabungkan energi roh dan kekuatan tubuh penyucian fana dalam tinjunya. Tinju kanannya menghantam keras ke depan, membentuk pusaran roh hitam. Pusaran itu sangat kuat, terutama saat menghantam serangan roh gong suci hantu, dan suara keras mengguncang langit. Bang! Seluruh ruang di sekitarnya hancur oleh serangan gelombang suara itu, satu demi satu retakan muncul di ruang itu. Di dalam celah-celah ruang, terlihat hantu dan iblis menjerit di dalamnya. Mereka ingin keluar, tetapi tak mampu, karena tubuh mereka berada di ruang lain. Semburan energi liar ini menyebar kemana-mana, bahkan anak anjing hitam, ular pemakan langit, dan tikus pemburu harta karun pun merasakannya dari jauh. Semua wajah mereka berubah, saat mereka mengaktifkan esensi iblis mereka dengan cepat untuk membentuk sinar cahaya pertahanan, dalam upaya untuk menangkis serangan gelombang suara. Mereka semua adalah binatang iblis tingkat suci dengan latar belakang hebat, tetapi masih sangat takut dengan serangan gelombang suara. Ketuk, 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 ketuk. Baik King Feng maupun orang suci hantu bermata tiga mundur beberapa kali, saling memandang dengan cemas. Mereka berdua merasakan kekuatan energi spiritual masing-masing. Kebingungan muncul di mata King Feng, saat ia berkata, aku sekarang telah menguasai teknik tinju neraka cekik ke-8, tinju pusaran roh. Teknik ini sangat kuat dan baru saja menghancurkan pohon hantu langit hanya dengan satu pukulan. Mengapa teknik ini tidak bisa menghancurkan gong suci hantu? Orang suci hantu bermata tiga berkata dengan nada meremehkan, tinju neraka pencekikmu memang kuat, tapi kemampuanmu sendiri terlalu rendah. Kau hanyalah orang suci tingkat rendah, dan energi spiritual yang bisa kau lepaskan terbatas. Jika kau selevel denganku dan memiliki energi spiritual yang lebih tinggi, kau pasti bisa menghancurkan gong orang suci hantuku dengan satu pukulan. Sang Santo hantu bermata tiga menyalurkan esensi hantu internalnya, sambil terus-menerus menepuk gong Santo hantu di tangannya. Sinar demi sinar cahaya roh hitam pun dilepaskan. Cahaya roh menghancurkan udara, merobek ruang, mengandung energi mengerikan yang menyerbu ke depan dengan kuat. King Feng tidak menunjukkan tanda-tanda kelemahan, saat dia mengayunkan tinju neraka pencekiknya tanpa henti, dan tinju itu berbenturan dengan cahaya gong suci hantu, yang bergemuruh dengan suara yang besar. Retakan demi retakan muncul di bawah seluruh ujung tanpa dasar, seolah-olah telah terjadi gempa bumi. Pada saat yang sama, pusaran air hitam muncul satu demi satu, berputar tanpa henti seperti lubang hitam di alam semesta. King Feng dan orang suci hantu bermata tiga bertarung tanpa henti, dan tanpa akhir, bahkan setelah lebih dari 100 serangan, masih sulit menentukan siapa yang menang dan siapa yang kalah. Makhluk hantu lain di sekitar pun terkejut saat melihat kejadian itu, ketidakpercayaan memenuhi mata mereka. Apa yang terjadi? Tuan kita adalah Saint hantu tingkat menengah, mengapa dia tidak bisa membunuh manusia bernama King Feng itu? King Feng benar-benar terlalu kuat, dia bahkan bisa menyamai energi roh tuan kita. Itu karena tuan kita belum menggunakan mata ketiganya.
Sekali digunakan, dia pasti bisa membunuh manusia itu. Semua makhluk hantu di sekitar berdiskusi dengan penuh semangat tanpa henti. Mereka semua berbicara dalam dialek hantu, dan menggunakan energi roh untuk berkomunikasi. Energi roh King Feng sangat kuat, karena dia mendengarkan percakapan makhluk-makhluk hantu di sekitarnya dan mengetahui apa yang mereka bicarakan. Wajahnya sedikit berubah, karena keterkejutan muncul di hatinya. Saat itu, ia tiba-tiba menyadari bahwa mata ketiga dari orang suci hantu bermata tiga adalah teknik terkuatnya, karena dapat mengubah segalanya menjadi batu. Namun, ia belum pernah menggunakannya sejak kedatangannya di King Feng. King Feng berhipotesis bahwa meskipun Sein hantu bermata tiga hanya berguna sebagai latihan untuk meningkatkan energi spiritual dan kemampuan menyerangnya, Sein hantu bermata tiga mungkin memiliki pemikiran yang sama. Jarang bertemu lawan sekuat itu dengan energi spiritual yang besar, sehingga Sein hantu menolak untuk menggunakan serangan terkuatnya di awal. King Feng tahu bahwa ia harus segera mengakhiri pertempuran. Ia harus menghancurkan gong Santo hantu di tangan Santo hantu bermata tiga, dan kemudian itu akan memaksa Santo hantu untuk menggunakan serangan terkuatnya. Hidup dan mati akan ditentukan saat itu, jadi tidak menguntungkan bagi King Feng untuk memperpanjang pertarungan. King Feng adalah orang luar, karena ini bukan wilayahnya. Lagi pula, ia membutuhkan esensi ki langit dan bumi sebagai seorang kultivator, bukan energi hantu ini. Ujung tak berdasar di bawah sebagian besar terisi dengan energi hantu, sementara hampir tidak ada esensi vital nyata di udara. Setelah orang suci hantu bermata tiga menghabiskan sejumlah besar energi hantu, dia dapat dengan cepat memulihkan energi hantunya dari udara di sekitarnya, memulihkan kekuatannya dalam waktu yang singkat. Api emas di dalam tubuh King Feng mengalir di sepanjang tubuhnya, saat memasuki jari tengah dan telunjuk kanannya. King Feng tahu bahwa ia harus berurusan dengan makhluk-makhluk hantu ini, dan api adalah pilihan terbaik. Wajah orang suci hantu bermata tiga sedikit berubah ketika ia melihat api emas yang menari-nari di atas jari tengah dan telunjuk King Feng. Ia dapat dengan jelas merasakan suhu api yang sangat tinggi, lebih dari 10.000 derajat, dan itu mengancamnya. Bab 2115. Pedang Pusaran Air. Maju. King Feng mengendalikan api emas dan melemparkannya ke depan dengan tangannya. Api emas bergerak dengan kecepatan luar biasa saat membakar kehampaan. Ruang itu retak karena api, dan sebuah lubang hitam muncul, tepat di hadapan orang suci hantu bermata tiga dengan kecepatan kilat. Wajah orang suci hantu bermata tiga berubah saat dia buru-buru melambaikan gong orang suci hantu di tangannya dan melemparkannya ke depan untuk membentuk sinar cahaya pertahanan besar dalam upaya menghentikannya. Namun, api emas secepat kilat, tiba-tiba menghantam gong suci hantu dan mengeluarkan suara letupan. Suaranya sangat nyaring, membakar abis gong suci hantu. Semua makhluk di sekitar terkejut ketika melihat ini, lalu mereka mundur selangkah. Mereka juga merasakan kekuatan api emas dan sangat ketakutan. Cangkang gong suci hantu adalah perangkat hantu tingkat menengah yang sangat kuat, tetapi sekarang tidak dapat menahan serangan api emas. Cangkang itu mudah terbakar karena api emas secara alami dapat menekan dan mengalahkannya. Rasa sakit muncul di mata orang suci hantu bermata tiga, saat ia berseru keras, "Manusia sialan, beraninya kau membakar gong orang suci hantuku. Aku tidak akan membiarkanmu lolos hari ini." Gong Santo hantu ini telah bersama Santo hantu tiga mata cukup lama, dan merupakan salah satu harta karunnya yang langka, yang menemaninya selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya dan membantunya membunuh musuh yang tak terhitung jumlahnya, tetapi siapa yang tahu bahwa King Feng akan menghancurkannya hari ini. Sang Santo hantu tiga mata segera mencabut sebilah pedang. Pedang ini seluruhnya berwarna hitam, dengan banyak ukiran jimat kepala hantu di permukaannya. Setiap ukiran jimat dipenuhi energi mengerikan, karena kekosongan meledak begitu muncul. Wajah orang suci hantu bermata tiga dipenuhi amarah yang membara, saat dia berkata, "Manusia, ini disebut pedang hantu Yin, hari ini kau akan dibunuh olehnya, yang akan menjadi kehormatanmu." Sein hantu bermata tiga tiba-tiba mengayunkan pedang hantu Yin-nya, merobek kehampaan dan menghancurkan ruang, sementara seluruh langit dan bumi meledak saat bersentuhan. Pedang itu menerjang tubuh King Feng, dan jika mengenainya, tubuhnya mungkin terbelah dua. King Feng menyimpan api emasnya karena terbatas. Dia sudah menggunakannya 3 kali, jadi dia tidak bisa menggunakannya lagi untuk sementara waktu, atau kalau tidak, tubuhnya akan rusak parah. King Feng mengeluarkan pedang suci Yin Tang dan mengayunkannya ke depan dengan kuat. Kemudian, ia menggunakan teknik pedang kedua, pedang cahaya yang, dari pedang suci Yin Yang. Pedang cahaya yang menembakkan seberkas cahaya putih yang berbenturan dengan cahaya hitam milik lawan, dan terdengar suara keras yang menghancurkan langit. Bang! Seluruh ruang di sekitarnya langsung hancur, ketika sebuah lubang hitam besar muncul. Energi dahsyat itu menyebar kemana-mana, batu dan pasir berhamburan. Semua makhluk hantu di dunia abis hancur berkeping-keping saat menghadapi gelombang kekuatan dahsyat ini, sambil menjerit kesakitan.
Garis demi garis retakan muncul bahkan di tanah hitam yang keras, karena tidak mampu menahan serangan gelombang energi liar ini. Anak anjing hitam, ular pemakan langit, dan tikus pemburu harta karun semuanya mundur sekali lagi, karena mereka tidak sanggup menahannya. King Feng menjadi khawatir, tetapi untungnya, dia telah memperoleh teknik pedang kedua, pedang suci Yin Yang. Cahaya tingkat Sein menyelimuti pedang cahaya yang milik King Feng, setiap tebasan pedang memancarkan cahaya pedang putih. Cahaya pedang itu merobek langit dan bumi, menembus ruang, dan menghantam keras serangan lawan, menyebabkan tanah meledak. Ini terlalu kuat, ini benar-benar terlalu kuat, kata semua makhluk hantu di sekitar, sambil menghirup udara dingin. Mereka pernah percaya bahwa guru mereka sangat kuat, dan mampu membunuh King Feng dengan satu serangan, tetapi siapa sangka manusia ini juga sekuat itu. Ia tidak lebih lemah dari guru mereka, ia mampu menyamai guru mereka, dan bahkan berhasil menghancurkan salah satu harta dharma guru mereka. Rasa dingin memenuhi mata orang suci hantu bermata tiga, disertai keterkejutan, saat ia berkata, siapa sangka kau tak hanya memperoleh api yang diwariskan oleh orang suci emas, kau juga memperoleh pedang orang suci Yin yang milik orang suci Yin Yang. Sepertinya aku telah meremehkanmu. Baik Santo Emas maupun Santo Yin yang merupakan guru-guru yang sangat terkenal di era kuno alam semesta, karena mereka termasuk di antara para santo teratas di alam semesta, demikian pula santo hantu bermata tiga juga mengetahui kekuatan besar mereka. Namun, baik Santo Emas maupun Santo Yin yang telah gugur dalam pertempuran besar di era kuno alam semesta, tetapi siapa yang menyangka bahwa King Feng mampu memperoleh semua harta warisan mereka. Lagi pula, jelas bahwa King Feng juga telah memperoleh teknik-teknik tersebut, dan teknik-teknik itu sangat kuat. King Feng tidak mengatakan apa-apa, dia diam-diam menatap ke arah orang suci hantu bermata tiga di seberangnya. King Feng tahu bahwa dia telah bertemu dengan musuh yang kuat, jauh lebih kuat dari mayat iblis tanpa kepala dan serangga iblis berkepala 9 yang pernah dibunuhnya sebelumnya, karena kedua binatang iblis itu tidak sekuat orang suci hantu bermata tiga yang sekarang berdiri di depannya. Kali ini, King Feng melancarkan serangan terlebih dahulu, saat ia langsung mengayunkan pedang suci Yin yang miliknya untuk membentuk sinar demi sinar cahaya pedang, yang menyerbu ke depan dengan kuat. Tentu saja, orang suci hantu bermata tiga tidak takut sama sekali, saat dia mengayunkan pedang hantu Yin-nya untuk membentuk sinar demi sinar cahaya pedang hitam, yang kemudian berbenturan dengan cahaya pedang milik King Feng. Seluruh langit dan bumi meledak sekali lagi, saat ruang angkasa menjadi bergolak, seakan-akan seluruh dunia abis akan hancur oleh serangan itu. Untungnya, ini adalah dunia hantu abis, lebih dari 10.000 meter di bawah permukaan. Jika ini adalah permukaan benua, maka seluruh benua mungkin akan tertusuk. Saat bertarung melawan Santo Hantu bermata tiga, ia mempelajari teknik pedangnya sendiri dari teknik pedang lawan. Ini adalah salah satu kelebihannya, karena ia mampu mentransfer teknik lawan ke tekniknya sendiri. Teknik pedangnya sangat kuat, dan tak lama kemudian ia mempelajari teknik pedang lawannya. Tentu saja, ia hanya mempelajari beberapa dasar saja, namun ia mampu menggabungkannya dengan teknik pedangnya sendiri dan membiarkan teknik pedangnya mengeluarkan energi yang lebih kuat. King Feng dan orang suci hantu bermata tiga telah saling melancarkan sekitar 200 serangan, tetapi tak seorang pun dapat menang. Teknik pedang dan bila mereka sama kuatnya, karena keduanya berimbang. Namun, serangan-serangannya semakin kuat, seiring dengan meningkatnya kesadaran bertarungnya. Beberapa kali, cahaya pedang yang dilepaskan pedang suci Yin yang milik King Feng menembus tubuh lawan. Namun, tubuh Santo Hantu tiga mata sangatlah kokoh, sehingga tidak terjadi apa-apa meskipun cahaya pedang menembus kulitnya. King Feng tahu bahwa ia harus mempelajari pedang ketiga dari pedang suci Yin Yang, pedang pusaran air, untuk mengalahkan pedang suci hantu bermata tiga. Ia baru saja mempelajarinya dan berhasil menemukan petunjuknya. Dia telah mempelajari pedang pusaran airnya dari teknik pedang lawan, dan bersama dengan pukulan ke-8 dari tinju neraka mencekik yang baru saja dia lepaskan, keduanya membentuk pusaran air hitam, yang mana teknik pedangnya terus berubah tanpa henti membentuk sinar demi sinar cahaya hitam. Dia mengayunkan pedang suci Yin yang miliknya dengan kecepatan yang semakin meningkat, bagaikan bayangan surrealis yang satu silih berganti, sinar demi sinar-sinar cahaya tertinggal di udara. Sinar cahaya itu bergerak dengan kecepatan luar biasa, mengguncang seluruh langit dan tanah, dan garis demi garis retakan tertinggal di langit dan tanah. Ledakan, ledakan, ledakan. Pusaran air hitam benar-benar muncul dari dalam seluruh dunia abis. Pusaran air hitam ini dibentuk oleh pedang suci Yin yang milik King Feng, dan tumbuh dari ukuran kacang kuning menjadi ukuran koin, lalu menjadi telur, menjadi bola basket, dan akhirnya menjadi ukuran tangki air. Bab 2116. Membatu. Mata King Feng berbinar gembira saat ia menatap pusaran hitam yang dibentuk oleh pedang suci Yin Yang. Ia tahu bahwa teknik pedang ketiganya, pedang pusaran air, telah dikuasai. King Feng menghentikan langkahnya, menatap orang suci hantu tiga mata di depannya, dan berkata dengan wajah dingin, tanggal kematianmu akan tiba selanjutnya.
Petik 2. Ia menyalurkan esensi vital internalnya dan mentransfer semuanya ke dalam pedang suci Yin Yang. Dengan goyangan pergelangan tangannya, ia menebas dengan kuat ke depan, saat pedang suci Yin Yang miliknya melengkung di kehampaan, dan pusaran berbentuk kerucut runcing pun terbentuk. Pusaran air itu membengkak tanpa henti, dari atas ke bawah, dan dari kiri ke kanan, sambil bergulung tanpa henti dari depan ke belakang. Akhirnya, pusaran air hitam raksasa terbentuk, seraya ia menyerbu ke depan, dan memecahkan semua udara yang dilewatinya. Pusaran air hitam ini terbentuk oleh cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya berbenturan dengan pusaran air ini, dan pusaran itu tak terhentikan. Pusaran air itu segera tiba di hadapan orang suci hantu bermata tiga. Wajah orang suci hantu bermata tiga berubah drastis, saat dia mengayunkan pedang hantu Yin miliknya dengan cepat, dan membentuk cahaya pedang yang besar di hadapannya, dalam upaya untuk menghalangi pusaran energi pedang. Sayangnya, cahaya pedangnya sama sekali tidak mampu menghalanginya. Begitu menyentuh pusaran cahaya pedang, pusaran itu hancur berkeping-keping. Kemudian pusaran energi pedang terus bergerak maju, dan menghantam bagian atas pedang hantu Yin dengan keras. Jepret, jepret, jepret. Pedang Yin Ghost yang kuat hancur di depan mata semua orang, dan tak lama kemudian, pedang itu berubah menjadi potongan-potongan yang tak terhitung jumlahnya dan menghilang. Orang suci hantu bermata tiga itu buru-buru mundur selangkah, tetapi meskipun dia berhasil menghindari serangan pedang pusaran air, wajahnya berubah drastis, kemarahan tampak di matanya. Manusia sialan, kau berhasil mempelajari teknik pedang ketiga, pedang Yin Yang. Teknik itu terlalu kuat dan bahkan telah menghancurkan pedang hantu Yinku. Mata orang suci hantu bermata tiga dipenuhi amarah dan sakit hati. Orang suci hantu bermata tiga telah mengeluarkan beberapa harta dharma, dan masing-masing memiliki latar belakang yang hebat, telah menemaninya selama 100.000 tahun. Selain itu, sangat sulit bagi harta dharma ini untuk mencapai perangkat hantu tingkat suci, tetapi sekarang King Feng telah menghancurkan semuanya. Orang suci hantu bermata tiga membenci King Feng lebih dari apapun, dan dia ingin segera membunuh King Feng. Mata King Feng dipenuhi kegembiraan saat dia melihat betapa kuatnya pedang pusaran air miliknya. Ia menghentakkan kaki dengan kuat ke tanah, dan tubuhnya melesat ke udara bagai sinar anak panah tajam yang melesat ke arah orang suci hantu bermata tiga. Ia pun tiba di hadapan orang suci hantu bermata tiga. Angin sepoi-sepoi mengayunkan pedang suci Yin Yang-nya lagi, sementara pergelangan tangannya terus berputar, merobek kehampaan, membentuk cahaya pedang pusaran air. Cahaya pedang pusaran air itu sangat besar, bagaikan lubang hitam raksasa yang melilit tubuh orang suci hantu bermata tiga. Santo hantu tiga mata bergegas mengayunkan tinjunya untuk membentuk tinju hantu esensi vital yang menghantam cahaya pedang. Namun, tinju hantu esensi vitalnya hancur berkeping-keping oleh cahaya pedang di saat berikutnya. Kini pedang pusaran air benar-benar tak terkalahkan, bahkan Sein hantu tingkat menengah pun tak mampu menandinginya. Mata Santo hantu tiga mata memucat, karena ada sedikit tanda-tanda keterkejutan di saat yang bersamaan. Dia tahu bahwa dia tidak akan mampu membunuh King Feng di hadapannya hanya dengan energi fisik dan spiritualnya. Dia harus menggunakan teknik terkuatnya. Orang suci hantu bermata tiga berkata dengan penuh amarah yang mematikan, King Feng, aku tidak ingin menggunakan serangan terkuatku, tetapi kau memaksaku melakukannya, dan sekarang aku akan membunuhmu. Kekuatan super mata hantu, membatu, teriak orang suci hantu bermata tiga, saat ia langsung membuka mata hantu ketiga di dahinya. Begitu mata hantu ketiga terbuka, seluruh dunia menjadi sunyi, ruang di sekitarnya membeku. Bahkan seluruh dunia abis pun membeku, seolah-olah berubah menjadi lukisan. Kekuatan super mata hantu sangat jahat dan dahsyat, tetapi sangat boros energi spiritual. Santo hantu bermata tiga jarang menggunakannya dalam keadaan normal, karena sekali digunakan, akan menimbulkan kerusakan yang tak terelakkan pada energi fisik dan ki hantunya. Namun, kali ini dia harus menggunakannya untuk membunuh King Feng. Wajah King Feng berubah drastis, karena dia tahu bahwa serangan ini sangat dahsyat begitu kekuatan super mata hantu dilepaskan. King Feng ingin menghindarinya, tetapi itu tidak mungkin sama sekali, karena tubuhnya langsung membeku di sana. Wuss! Seberkas cahaya hitam melesat dari mata hantu ketiga Santo hantu bermata tiga, dan cahaya hitam itu langsung menyambar tubuh King Feng. Dengan mata telanjang, kaki King Feng mulai berubah menjadi batu. Tepat saat itu, keadaan berubah menjadi batu mengikuti sepanjang kakinya, pergelangan kakinya, tungkai bawah, tungkai atas, perut, dada, leher, kepala, dan akhirnya seluruh tubuhnya berubah menjadi batu hitam. Meskipun King Feng ingin melawan, meronta, menghindar, atau bahkan melarikan diri, kekuatan super mata hantu lawan terlalu kuat. Itu dibentuk oleh mata ketiga neraka, dan bahkan dengan kemampuan King Feng, itu tidak dapat dihentikan, bahkan seseorang di level King Feng berubah menjadi batu. Wajah anak anjing hitam,
ular pemakan langit, dan tikus pemburu harta karun dipenuhi keterkejutan, sementara mata mereka dipenuhi kekhawatiran. Mereka adalah binatang iblis kuno, dan mereka tentu saja tahu tentang kekuatan-kekuatan super mata hantu. Namun, mereka juga tidak punya solusi untuk ini, karena sekarang, hanya ada satu batu karang. Satu-satunya yang bisa menyelamatkannya adalah dirinya sendiri. Sang santo hantu bermata tiga tertawa terbahak-bahak ketika melihat bahwa King Feng telah berubah menjadi batu. Tatapannya dipenuhi kebrutalan dingin, saat ia berkata, "Manusia sialan, sekarang kau telah berubah menjadi batu. Inilah balasanmu karena melawanku." Tubuh King Feng berubah menjadi batu, tetapi jiwanya belum terkurung, karena ia masih mampu berbicara secara mental melalui jiwanya. King Feng menggunakan jiwanya untuk berbicara kepada Kaisar Malam Kegelapan, "Pendahulu, aku telah diubah menjadi batu oleh kekuatan super mata hantu, apa yang harus aku lakukan?" Kekhawatiran muncul di mata Kaisar Malam Kegelapan, saat ia berkata, "Jangan khawatir, anak kecil. Jangan membuat kesalahan apapun di saat genting seperti ini, karena kau harus menjaga sifat aslimu. Jangan biarkan jiwamu berubah menjadi batu, atau kau akan benar-benar hancur." King Feng terkejut, lalu bertanya, "Senior, maksudmu jiwa juga bisa diubah menjadi batu?" Kaisar Malam Kegelapan mengangguk dan berkata, "Ya. Kekuatan super mata hantu ini sangat kuat. Ia berasal dari neraka dan merupakan kekuatan super dari seorang abadi neraka kuno. Legenda mengatakan bahwa ia tidak hanya dapat mengubah tubuh menjadi batu, tetapi juga dapat mengubah jiwa menjadi batu." Tentu saja, tepat ketika suara Kaisar Malam Kegelapan berakhir, naskah jimat batu itu berubah menjadi satu demi satu naskah jimat neraka, mengikuti jejaknya ke dalam tubuh King Feng. Ia ingin memasuki pikirannya dan mengubah jiwanya menjadi batu. Energi roh King Feng bertempur dengan sekuat tenaga melawan naskah jimat batu hitam, tetapi ia menyadari bahwa ia tidak dapat menghentikannya sama sekali. Di titik krusial, batu giling hitam putih terbang keluar dari lubuk hati King Feng. Batu itu tidak akan pernah membiarkan apapun terjadi pada King Feng, atau setelah ia mati, batu itu juga akan terluka parah. Setelah batu giling hitam putih muncul, ia langsung memancarkan sinar cahaya hitam putih. Cahaya hitam putih ini bergerak dengan kecepatan luar biasa, sementara mengandung kekuatan kekacauan. Cahaya itu mengaburkan ruang antara langit dan bumi, dan langsung menelan naskah jimat batu neraka. Bab 2117. Membunuh orang suci hantu bermata tiga. Batu giling hitam putih merupakan harta karun kacau yang langka, dan serangan terkuatnya adalah serangan roh. Meskipun naskah jimat batu itu sangat kuat, naskah itu segera hancur oleh cahaya hitam dan putih dari batu giling hitam putih, saat naskah itu berubah menjadi potongan-potongan yang tak terhitung jumlahnya dan tersebar di surga. Mata King Feng dipenuhi kegembiraan saat dia melihat batu giling hitam putih mempunyai efek. Dia berkata, "Bantu aku, batu giling hitam putih. Hancurkan semua naskah jimat batu itu, dan saat itu seluruh jiwa orang suci hantu bermata tiga akan menjadi milikmu. Aku tidak akan bertarung denganmu untuk itu." Batu giling hitam putih mengangguk, tanda ia jelas setuju dengan usulan King Feng. Batu giling hitam putih menyerang secara sukarela lagi, saat terbang keluar dari pikiran King Feng, dan membentuk cahaya hitam dan putih yang besar. Cahaya hitam putih membentuk huruf S, seperti gambar 8 trigram Tai Chi. Cahaya itu melingkar ke bawah dari kepala King Feng hingga ke kakinya, dan akhirnya, semua aksara batu jimat di tubuh King Feng pun lenyap, berubah menjadi kepingan-kepingan yang tak terhitung jumlahnya, dan tersebar di langit dan bumi. Setelah semua skrip batu jimat tersebar dari tubuhnya, King Feng mampu menggerakkan tubuhnya lagi. Seberkas cahaya dingin muncul di matanya, saat tubuhnya berubah menjadi anak panah tajam yang langsung menyerbu ke arah orang suci hantu bermata tiga di hadapannya. Tiba-tiba, King Feng mengayunkan tinju ke-8-nya, Strangle Hellfist, dan dengan satu pukulan, pusaran roh raksasa pun terbentuk. Pusaran roh itu menelan langit dan bumi, menghantam tubuh orang suci hantu bermata tiga dengan keras. Dengan suara, bang, pusaran itu membuat lubang besar di dada orang suci hantu bermata tiga. Wajah orang suci hantu bermata tiga dipenuhi keterkejutan karena ia tak pernah menyangka tinju King Feng begitu kuat. Lebih penting lagi, ia tak menyangka bahwa King Feng bisa lolos dan tidak berubah menjadi batu. Sungguh di luar dugaannya. Orang suci hantu bermata tiga mengangkat jarinya, menatap penuh keterkejutan pada King Feng, dan berkata, "Kekuatan super mata hantuku tak tertandingi, bagaimana kau bisa melakukannya?" King Feng tidak menanggapi, dia terus mengayunkan tinjunya untuk membentuk pusaran roh, dan dengan suara, bang, tinjunya melubangi dada orang suci hantu bermata tiga. Pada titik ini, dua lubang hitam besar muncul di atas dada orang suci hantu bermata tiga, dan di depan lubang itu, terlihat jelas terang benderang, karena tubuh roh orang suci hantu bermata tiga yang lemah dapat terlihat di dalamnya. Akan tetapi,
Santo hantu bermata tiga merupakan santo hantu tingkat menengah, dan dia baik-baik saja meski memiliki luka yang begitu berat. Dia bergegas menyalurkan mantra suci hantu internalnya untuk menyerap saripati hantu di sekelilingnya. Sejumlah besar saripati hantu berkumpul di sekujur tubuhnya, dan tak lama kemudian dua lubang besar di dadanya terisi penuh. Esensi hantu ada di mana-mana di kedalaman dunia abis bawah tanah. Dapat dikatakan bahwa esensi itu ada di sana untuk memberikan aliran energi tanpa henti kepada santo hantu bermata tiga, sehingga meskipun terluka parah, ia dapat pulih dalam waktu sesingkat-singkatnya. Apatis dingin muncul di mata orang suci hantu bermata tiga, saat dia berkata dengan dingin, "Aku tidak percaya bahwa aku tidak bisa membunuhmu dengan kekuatan superku." Kekuatan super mata hantu, ubah dia menjadi batu, teriak orang suci hantu bermata tiga dengan keras, sambil melepaskan kekuatan supernya berulang kali. Esensi hantu di dalam dirinya terus mengalir ke mata ketiga di dahinya tanpa henti, saat mata ketiga itu kembali menjebak kekosongan, dan menghentikan seluruh dunia di bawah tanah agar tidak bergerak, lalu seberkas naskah jimat batu hitam ditembakkan keluar. Aksara batu jimat itu berasal dari neraka, dengan banyak sekali aksara jimat kuno di permukaannya, bagaikan batu yang berputar tanpa henti. Aksara itu melesat langsung ke arah King Feng dan tiba-tiba tiba di hadapannya. Batu giling hitam putih kembali memancarkan sinar cahaya keos dari atas kepala King Feng. Cahaya keos berasal dari era keos, melintasi zaman yang tak terhitung jumlahnya, mengandung energi keos, dan mampu menyerap semua makhluk hidup. Cahaya itu langsung melahap naskah jimat batu yang kuat dan mengubahnya menjadi energi spiritualnya sendiri. Wajah orang suci hantu bermata tiga berubah, karena dia akhirnya menyadari mengapa naskah batu jimatnya dimakan habis, dan keterkejutan muncul di matanya saat dia juga melihat batu giling hitam putih. Orang suci hantu bermata tiga mengangkat jarinya, menatap King Feng dengan kaget, dan berkata, "Bagaimana mungkin? Bagaimana kau bisa mendapatkan harta langka dari era kekacauan? Bahkan seorang suci pun tidak akan bisa mendapatkannya. Aku harus memilikinya sendiri hari ini." Ia menatap King Feng dengan penuh hasrat dan keserakahan, karena ia kini menginginkan batu giling hitam putih. Ia tahu bahwa selama ia mendapatkan batu giling hitam putih, kekuatannya akan meningkat pesat, dan bahkan akan mampu membunuh para dewa hantu jika ia bertemu mereka. King Feng tersenyum dingin dan berkata dengan nada meremehkan, "Kau harus membunuhku terlebih dahulu bahkan jika kau ingin mendapatkan batu giling hitam putih." Petik 2. Sekarang, King Feng telah melalui banyak hal dengan batu giling hitam putih, dan butuh waktu untuk menyesuaikan diri, tetapi sekarang mereka menjalin hubungan yang hebat, sebagai teman sekaligus guru-murid. Dia tahu bahwa batu giling hitam putih tidak akan pernah mengkhianatinya dan tidak akan menjadi harta karun orang suci hantu bermata tiga, jadi orang suci hantu bermata tiga bermimpi tidak rasional. Orang suci hantu bermata tiga tiba-tiba mengayunkan tinjunya, dan kali ini tinjunya membentuk cakar hantu. Alih-alih mencakar ke arah King Feng, cakar itu mencakar ke arah batu giling hitam putih. Ia mengira selama ia berhasil menangkap batu giling hitam putih ini, maka ia akan mampu mengendalikannya. Batu giling hitam putih juga mengambil inisiatif untuk menyerang, sambil menembakkan sinar cahaya hitam yang kacau. Cahaya kekacauan itu seolah-olah langit dan bumi telah terungkap untuk pertama kalinya, seolah-olah semuanya telah lahir. Cahaya itu langsung melesat di atas cakar hantu orang suci hantu bermata tiga dan menghancurkan cakar hantunya. Ah! Hantu suci bermata tiga membuka mulutnya dan menjerit kesakitan dan mengerikan. Ia tak pernah menyangka batu giling hitam putih ini akan mengambil inisiatif menyerang, dan batu itu justru mengincarnya. Harta Dharmata akan menyerang secara sukarela, tak heran ini harta langka di era keos. Kata-kata King Feng kepada batu giling hitam putih di atas kepalanya, orang suci hantu bermata tiga di hadapan kita ini terbentuk dari hantu-hantu yang tak terhitung jumlahnya. Setelah kau menelannya, energi spiritualmu akan meningkat pesat. Batu giling hitam putih bergetar pelan, karena rasa gembira dan kegembiraan. Ia langsung menyemburkan dua sinar cahaya, dan kali ini cahaya hitam dan putih, cahaya kekacauan. Hitam melambangkan neraka, sementara putih melambangkan surga. Yang satu terang benderang, sementara yang lain gelap. Kedua energi itu saling terhubung dan langsung membekukan seluruh dunia yang gelap gulita. Tubuh santo hantu tiga mata juga membeku di sana dan tidak dapat bergerak. Mata orang suci hantu bermata tiga kini dipenuhi ketakutan. Ia baru saja menggunakan kekuatan super mata hantunya untuk mengubah tubuh King Feng menjadi batu dan membekukannya, tetapi siapa sangka ia akan menerima pembalasan secepat itu. Tubuhnya sendiri juga membeku dan tak bisa bergerak. Batu giling hitam putih itu membentuk sebuah anak panah tajam, saat tiba di atas kepala orang suci hantu bermata tiga, dan kemudian memadatkan kekuatan kekacauan hitam putih untuk menyerap seluruh energinya ke dalam tubuhnya sendiri. Sang santo hantu bermata tiga meronta tanpa henti, ingin melawan, tetapi ia tak bisa bergerak sama sekali karena tubuhnya membeku. Akhirnya, ia hanya bisa menjerit kesakitan dan brutal.
Tubuh orang suci hantu bermata tiga dihisap sedikit demi sedikit ke dalam tubuh batu giling hitam putih dan diubah menjadi energi roh, dan menjadi makanan batu giling hitam putih. Tepat sebelum kematiannya, Santo hantu bermata tiga menatap dingin ke arah King Feng. Ia tak pernah membayangkan bahwa ia akan mendapatkan bantuan dari batu giling hitam putih. Batu giling hitam putih adalah harta karun langka yang kacau, yang akan menggemparkan seluruh jagat raya jika beritanya sampai tersebar. Bahkan Raja Abadi pun ingin memilikinya, tetapi sayangnya Santo hantu bermata tiga telah tiada dan tak ada lagi kesempatan untuk mendapatkannya. Bab 2118. Perburuan harta karun. Setelah batu giling hitam putih melahap jiwa orang suci hantu bermata tiga, tubuhnya bergetar hebat saat warna hitam dan putih di atas tubuhnya semakin jelas. Pada saat yang sama, jejak energi kacau yang samar bergulung di atasnya. Energi kacau itu melilit seluruh tubuhnya dan terus berubah, tumbuh lebih dalam dari sebelumnya, dan yang lain merasa sangat sulit untuk memahaminya. Bahkan jika King Feng mengaktifkan clairvoyance-nya dan memancarkan cahaya keemasan, dia mungkin masih tidak dapat melihat perubahan pada batu giling hitam putih. Aksara jimat Chaos muncul di batu giling hitam putih, dan merupakan tulisan dari era Chaos alam semesta. Aksara ini merupakan kata-kata kuno tentang awal mula langit dan bumi, dan memiliki kemampuan untuk memberikan kelahiran kembali bagi semua orang. King Feng hanya bisa memahami kata-kata alam semesta kuno dari 100.000 tahun yang lalu, dan dia tidak tahu apa-apa tentang kata-kata kekacauan dari 100 juta tahun yang lalu. Namun, King Feng jelas tahu bahwa batu giling hitam putih sedang bertransformasi dan menuju ke arah yang misterius. Secercah kegembiraan muncul di mata King Feng, karena batu giling hitam putih adalah penolongnya, dan hanya ketika kekuatannya meningkat, kekuatan King Feng akan meningkat. Bahkan jika mereka bertemu lawan yang lebih kuat nanti, mereka dapat dengan mudah mengalahkan lawan mereka. Batu giling hitam putih berhenti setelah bertransformasi beberapa saat, dan meskipun jiwa orang suci hantu bermata tiga sangat kuat, ia hanyalah santapan lezat bagi harta caotik langka seperti batu giling hitam putih. Tak lama kemudian, batu giling hitam putih menyerap semua energi roh orang suci hantu dan mengubahnya menjadi kekuatan kekacauannya sendiri. Batu giling hitam putih berubah menjadi seberkas cahaya hitam yang memasuki bagian terdalam pikiran King Feng dan bersiap untuk tidur. Mata King Feng melihat ke sekelilingnya dan menyadari masih banyaknya kabut hitam dan hantu di seluruh dunia abisal, yang merupakan pelayan dari orang suci hantu bermata tiga. Semuanya lari. Tuan kita, Santo hantu bermata tiga, telah meninggal. Ayo cepat keluar dari sini. Cepat lari, kalau kau lari pelan, kau akan dibunuh oleh manusia mengerikan itu. Dia benar-benar iblis. Aku belum pernah melihat manusia sekuat dia benar-benar terlalu kuat. Semua makhluk hantu di sekitar berdiskusi, mata mereka dipenuhi ketakutan. Mereka berbalik membentuk awan kabut hitam dan ingin melarikan diri dari abis. King Feng tersenyum dan berkata dengan dingin, kalian semua, hantu jahat dan jahat, silakan tinggal di sini. Petik 2. King Feng melepaskan alam nerakanya, dan dalam jarak 100.000 kaki darinya, lautan api yang besar membakar abis dalam kobaran api. Api itu mengandung suhu yang sangat tinggi saat ia segera melahap semua hantu kabut hitam di sekitar, dan kemudian membakar tubuh mereka dengan suara letupan yang keras. Tak lama kemudian, tubuh mereka terbakar abis. Meskipun ada banyak hantu di dunia abisal, apinya juga melimpah. Setelah beberapa saat, seluruh dunia abisal menjadi terang, bahkan sinar matahari di luar pun berhasil masuk karena King Feng telah membunuh semua makhluk hantu di dalamnya. Anak anjing hitam, ular pemakan langit, dan tikus pemburu harta karun semuanya berlari mundur dari kejauhan. Mereka menatap King Feng dengan kaget dan sedikit terkejut di mata mereka. Mereka baru saja merasakan sendiri kekuatan Santo hantu bermata tiga, karena dia jelas merupakan Santo hantu tingkat menengah yang tak terkalahkan. Jika mereka melawannya, mereka pasti akan kalah. Meskipun ular pemakan langit juga merupakan iblis abadi tingkat menengah, energi rohnya tidak sekuat milik orang suci hantu bermata tiga. Akan tetapi, bahkan Santo hantu tiga mata yang maha kuasa pun hancur berkeping-keping di hadapan King Feng, karena ia telah menjadi jiwa yang mati di bawah murka King Feng. King Feng memanggil tikus pemburu harta karun dan berkata, pergilah melihat-lihat, dan lihat apakah ada harta karun di jurang orang suci hantu bermata tiga. Petik 2. Tikus pemburu harta karun mengikuti perintah King Feng, sambil melepaskan cahaya berwarna pelangi ke seluruh tubuhnya. Cahaya itu menerangi seluruh abis di bawah tanah, saat ia mulai berjalan. Dunia abisal sangat luas, tetapi tikus pemburu harta karun sangat kuat, bahkan bisa terbang di langit dan menggali jauh di bawah tanah. Tak lama kemudian, ia mencari ke seluruh dunia abisal tetapi tetap tidak menemukan apapun. Tikus pemburu harta karun mengerutkan kening, keanehan muncul di matanya, lalu berkata, bagaimana mungkin?
Orang suci hantu bermata tiga adalah penguasa salah satu dari 3 tempat terlarang teratas dan merupakan orang suci hantu tingkat menengah, bagaimana mungkin dia tidak memiliki harta karun? Si anak anjing hitam berkata di sampingnya, apa yang aneh? Orang suci hantu bermata tiga hanya dibentuk oleh hantu dan telah berlatih selama ratusan ribu tahun. Ramuan biasa dan harta dharma fisik tidak akan berpengaruh padanya, dan dia juga tidak akan pergi mencari harta karun itu. Hanya jiwa orang mati yang berpengaruh padanya. Tikus pemburu harta karun menggelengkan kepalanya, menatap anak anjing hitam dengan jijik dan berkata dengan lantang, anjing hitam besar, kau mungkin tidak tahu bahwa terlepas dari apakah ia dibentuk dengan jiwa atau hal lain, ia akan pergi dan mengumpulkan harta apapun yang terjadi, itu sudah menjadi sifat makhluk apapun. Anak anjing hitam mengerutkan kening sambil mengangkat cakarnya, dan berkata, tikus pemburu harta karun, beraninya kau meremehkan kata-kataku. Kau mau kuhajar? Jika orang suci hantu bermata tiga benar-benar mengumpulkan harta karun, pergilah dan carikan untukku. Barulah aku akan menganggapmu benar. Tikus pemburu harta karun berkata, tunggu sebentar, meskipun tidak ada harta karun di dunia abisal, bukan berarti tidak ada harta karun di tempat lain. Tikus pemburu harta karun terus bersinar dengan warna pelangi, dan kali ini, altar di bawah kaki King Feng menyala. Ini adalah altar setinggi beberapa ratus kaki. Altar itu tampak hitam pekat seperti guci besar. Bagian bawahnya lebar, dan bagian atasnya sempit seperti piramida, tetapi puncak piramida itu runcing, sementara permukaan datar selebar lebih dari 3 meter berada di atas altar ini. Mata tikus pemburu harta karun menjadi cerah, saat tubuhnya berubah menjadi anak panah yang tajam, dan dengan suara, swoosh, ia muncul tepat di samping King Feng. Cakar tikusnya memantul tanpa henti di atas altar, sementara lampu berwarna pelangi bersinar di sekitar altar seolah-olah sedang mencari sesuatu. King Feng bertanya, tikus pemburu harta karun, apakah kamu menemukan sesuatu? Tikus pemburu harta karun mengangguk dengan gembira di wajahnya, lalu berkata, Tuan, jika tebakanku benar, maka altar pengorbanan di bawah kakimu ini adalah harta karun yang langka. Altar pengorbanan. Sedikit kebingungan muncul di mata King Feng. Ia menggunakan kewaskitaannya untuk melepaskan cahaya keemasan guna memeriksa altar pengorbanan dengan saksama, tetapi ia mendapati bahwa altar itu terbuat dari batu-batu biasa, dan tidak ada hal lain yang istimewa tentangnya. Kalau ada yang istimewa, maka altar ini dibentuk dengan batu-batu kelas suci, namun hal itu tidak cukup menarik minat King Feng, karena pedang suci Yin Yang dan tombak langit Yin Yang milik King Feng merupakan harta dharma kelas suci, jadi dia tidak peduli dengan satu pun harta dharma lagi. King Feng berlutut dan mengerutkan kening. Ia menggunakan jarinya untuk meraba altar pengorbanan dengan saksama, sementara jari-jarinya terus-menerus melompat-lompat. Ia ingin menemukan sesuatu yang istimewa tentang altar ini, tetapi ia gagal menemukan apapun setelah beberapa saat. Tikus pemburu harta karun, altar pengorbanan ini hanyalah harta karun kelas rendah. Altar ini hanya dibangun dengan batu meteorit, tetapi tidak bisa dianggap sebagai harta karun langka. Bab 2119. Altar Suci Hantu. Tikus pemburu harta karun menggelengkan kepalanya dan berkata, Tuan, itu karena Anda belum disetujui oleh altar ini, jadi Anda belum melihat kekuatannya. Santo hantu bermata tiga juga belum mendapatkan persetujuannya, kalau tidak, dia pasti sudah mendapatkan kekuatan altar pengorbanan dan akan membunuh Anda dengan mudah. Kata-kata tikus pemburu harta karun membuat King Feng terkejut. Jika altar pengorbanan ini benar-benar harta karun langka, latar belakangnya pasti luar biasa. Bahkan Santo hantu tiga mata pun gagal memperoleh altar pengorbanan hitam ini, yang hanya akan menunjukkan betapa hebatnya kekuatan altar hitam itu. King Feng melepaskan energi spiritualnya untuk memasuki altar hitam itu. Ia ingin mencoba mengendalikan altar hitam itu. Namun, saat energi roh King Feng menyentuh altar hitam, sinar demi sinar skrip jimat hitam dilepaskan dari permukaannya. Naskah jimat hitam itu tampak seperti berasal dari neraka. Naskah itu mengandung energi dingin, sehingga bahkan energi spiritual milik King Feng pun tak mampu menembusnya dan terhalang. King Feng menolak menyerah sambil terus meningkatkan energi spiritualnya. Kekuatan yang bergejolak itu menyerbu menuju altar pengorbanan, tetapi altar itu menghasilkan kekuatan tandingan yang lebih kuat, karena beberapa tulisan jimat hitam bersinar. Tulisan jimat hitam itu membentuk gambar wajah hantu raksasa, membentuk pusaran air hitam, dan sekali lagi menghalangi energi spiritualnya. Pada saat yang sama, pusaran air itu melesat menuju energi spiritualnya. Energi spiritualnya langsung terdorong mundur oleh serangan itu, retakan muncul di tubuhnya, dan wajahnya memucat. Darah menetes di sudut mulutnya, sementara matanya dipenuhi rasa terkejut. Bagaimana ini mungkin? Apa yang terjadi? Bagaimana mungkin mantra hitam yang dilepaskan altar hitam lebih kuat daripada kekuatan Roh Kudus bermata tiga? Mata King Feng dipenuhi rasa tidak percaya. King Feng baru saja membunuh orang suci hantu bermata tiga, dan tentu saja tahu kekuatannya, tetapi jelas tidak sekuat altar hitam ini. Tanpa ragu,
King Feng tahu bahwa altar hitam di hadapannya ini pastilah sebuah perangkat spiritual kelas atas. King Feng mencoba beberapa kali lagi, tetapi masih belum mampu menjinakkan altar hitam di hadapannya. Cahaya dingin memenuhi matanya, sementara ada sedikit kekecewaan. Ia berbalik dan bertanya kepada tikus pemburu harta karun, altar pengorbanan hitam ini, harta karun apa? Aku sudah mencoba beberapa kali, tapi apapun tekniknya, aku tetap tidak bisa menjinakkannya. Menurutmu, apa yang harus kulakukan? Tikus pemburu harta karun berkata, Tuan, altar pengorbanan hitam ini disebut altar suci hantu. Altar ini sangat terkenal di zaman kuno alam semesta dan merupakan perangkat spiritual tingkat tinggi dengan kekuatan luar biasa di neraka. Konon, hanya dewa neraka pencekik yang bisa menjinakkannya. King Feng mengerutkan kening, hatinya diam-diam gembira. Ia mengetahui kekuatan altar suci hantu ini dari kata-kata tikus, dan pada saat yang sama ia tahu bahwa hanya dewa neraka pencekik yang bisa menjinakkannya. Dia telah berlatih dalam tubuh penyucian Fana Strangle Hell Immortal dan Strangle Hell Fist, dapatkah ini menciptakan aliansi dengan altar hitam di hadapannya? Tubuh King Feng dipenuhi motivasi ketika memikirkan hal ini, dan ia bergumam dalam hati, kalau begitu aku akan menggunakan teknik dewa neraka pencekik ini untuk berkomunikasi dengan altar hitam di hadapanku. Mungkin ia bisa menjinakkannya dan meyakinkannya untuk mengikutiku dengan sukarela. King Feng mengaktifkan tubuh api penyucian Fana, dan seluruh tubuhnya melepaskan naskah jimat hitam. Naskah jimat kuno hitam itu berasal dari neraka, sementara bagian atas tubuhnya berputar tanpa henti. Tulisan jimat itu berputar dari kepala ke lehernya, lalu ke jantungnya, dan akhirnya ke kakinya. Tulisan itu berputar di sekujur tubuhnya, seolah-olah tubuhnya tertelan oleh tulisan-tulisan jimat hitam itu. King Feng berjongkok dan duduk di atas altar, sehingga skrip jimat kuno di dalam tubuhnya dapat dekat dengan altar. Aksara jimat hitam bersinar di atas altar Roh Kudus, dan aksara jimat ini juga berasal dari neraka. Meskipun berbeda dengan aksara jimat milik King Feng, keduanya memiliki kemiripan. Seolah-olah keduanya memiliki asal-usul yang sama, keintiman yang erat pun terjalin di antara mereka, karena pada awalnya mereka saling berselisih, tetapi kemudian setelah beberapa interaksi, terjalinlah hubungan seperti garis keturunan bersama. King Feng semakin merasakan energi garis darah di dalam dirinya beresonansi dengan altar hitam di bawahnya. Ia merasakan sebuah kata, hantu, hitam raksasa terbang keluar dari dalam altar. Wus! Sebuah kata, hantu, raksasa melesat keluar dari naskah jimat hitam itu, dan begitu melesat keluar, kata itu langsung melesat menuju King Feng dan memasuki kedalaman pikirannya. Tiba-tiba, sebuah kata, hantu, muncul di kedalaman pikiran King Feng. Secerca kegembiraan muncul di hati King Feng karena dia menyadari bahwa setelah kata, hantu, ini muncul di kedalaman pikirannya, dia mampu mengendalikan altar hantu suci di bawahnya dengan cukup mudah. Lebih kecil, kata King Feng. Kemudian masa altar hantu suci itu mengecil dengan kecepatan tinggi, menyusut dari beberapa ratus kaki menjadi sekitar 10 kaki, menjadi beberapa kaki, dan akhirnya menjadi seukuran kepalan tangan. King Feng meraih dan memegang altar suci hantu, tetapi tubuh King Feng terguling di saat berikutnya, hampir jatuh, karena ia jelas merasakan beratnya altar suci hantu. Setidaknya 80 juta kilogram. 80 juta kilo kekuatan itu setara dengan kekuatan serangan orang suci tingkat menengah. Pukulan milik King Feng kini tak lebih dari 50 juta kilogram, dan itu semua berkat tubuh api penyucian Fana dan energi emas yang telah ia latih. Pukulan milik orang-orang suci tingkat rendah pada umumnya hanya sekitar 30 juta kilogram. Ia yakin jika ia melemparkan altar suci hantu di tangannya sebagai harta dharma, dan jika lawannya adalah orang suci tingkat rendah atau menengah, maka altar suci hantunya akan menghancurkannya menjadi bubur. Ini adalah harta dharma yang kuat dan sangat cocok untuk King Feng. Lebih besar, kata King Feng lagi. Tepat pada saat itu, di bawah tatapan mata semua orang yang terkejut, altar suci hantu mulai membesar dengan cepat. Dari seukuran telur, menjadi tangki air, menjadi gunung kecil, dan akhirnya mencapai ketinggian 150 meter. Tikus pemburu harta karun berkata di sampingnya, Tuan, altar hantu santo ini bisa bertambah atau berkurang ukurannya kapanpun Tuan mau. Altar ini sangat besar, dan beratnya bisa meremukkan seorang santo menjadi roti. Selamat atas perolehan altar hantu santo ini, Tuan. Tikus pemburu harta karun berjalan di depan King Feng dengan penuh sanjungan, sambil menjulurkan cakarnya untuk menarik kaki celana King Feng. Ia tampak sangat bersemangat. King Feng mengangkat tangannya dan menepuk kepala tikus pemburu harta karun, lalu berkata, penghargaan ini akan dihitung sebagai milikmu. Aku akan memberimu hadiah. Petik 2. Tikus pemburu harta karun itu mengayunkan kepalanya sambil menatap King Feng dengan gembira, di saat yang sama ia berbalik untuk melihat anak anjing hitam di sampingnya, tetapi anak anjing hitam mengangkat kepalanya dengan penuh kebanggaan. Matanya dipenuhi dengan kebanggaan dan penghinaan. Tikus pemburu harta karun kini tak lagi mempedulikan anak anjing hitam,
meski anak anjing itu lebih kuat, tikus tahu bahwa tidak akan terjadi apa-apa selama ia mengikuti King Feng dari dekat. Bab 2120. Penyembahan benua. Ayo pergi, orang suci hantu bermata tiga sudah mati, kita harus pergi sekarang, kata King Feng sambil melambaikan tangan. Tepat saat King Feng berbicara, anak anjing hitam, ular pemakan langit, dan tikus pemburu harta karun semuanya mengikuti di belakangnya, dan kemudian mereka semua berangkat bersama. Tentu saja, sebelum mereka pergi, King Feng menyalakan obor api dan membakar seluruh dunia abisal. Setelah King Feng dan yang lainnya pergi, seluruh dunia abisal berubah menjadi lautan api. Api yang membara menerangi seluruh langit, dan banyak kultivator di area lain benua api merah dapat melihatnya dengan jelas. Kalian lihat, itu area terlarang milik orang suci hantu bermata tiga. Itu salah satu dari 3 area terlarang besar, kenapa sekarang terbakar? Kenapa lagi menurutmu? Penguasa, King Feng, pasti sudah membakarnya. Bukankah dia sudah membasmi area terlarang iblis berkepala 9 dan area terlarang iblis tanpa kepala sebelumnya? Dia pasti baru saja membasmi area terlarang hantu bermata tiga. Salam bagi sang penguasa, terima kasih telah menyingkirkan 3 ancaman utama bagi benua kita, dan menyatukan benua ini. Sang penguasa terlalu kuat, dia telah mencapai hal-hal yang bahkan gagal dicapai oleh Raja Api Merah dan Raja Matahari. Saya berani mengatakan, penguasa itu pastilah penguasa planet paling kuat dalam 100.000 tahun terakhir. Semua wajah para pembudidaya mandiri berseri-seri dengan senyum di seluruh benua, saat mata mereka dipenuhi kegembiraan. Beberapa pemimpin sekte dan suku juga berlutut di tanah dan menundukkan kepala ke arah di mana King Feng berada. Murid, teman, dan keluarga mereka pernah dibunuh oleh pasukan 3 wilayah terlarang, dan sekarang setelah King Feng membasmi 3 wilayah terlarang utama, rasanya seperti membalas dendam untuk mereka. Selain itu, semua yang dilakukan oleh King Feng dapat dilihat sebagai berkah bagi semua kultivator benua api merah, karena mereka tidak perlu lagi khawatir akan ditangkap atau dibunuh oleh pasukan dari 3 wilayah terlarang utama tanpa alasan. King Feng dan yang lainnya bergerak dengan kecepatan luar biasa, saat mereka langsung menghancurkan kekosongan dan melewatinya. Sekarang setelah King Feng menjadi penguasa planet, dia mampu mengendalikan langit dan bumi, dan sangat mengenal jejak dan lokasi seluruh planet. Selain itu, ia juga menguasai pengetahuan spasial, karena ia mampu langsung menggunakan lokasi spasial untuk mengaktifkan formasi spasial transportasi. Dalam waktu singkat, ia tiba di Istana Kekaisaran Lingyun. Tepat saat King Feng kembali ke Istana Kekaisaran Lingyun, Sue Lin, Ruyan Liu, dan Meng Yao semuanya berlari keluar, dengan mata penuh kegembiraan. Sue Lin adalah orang pertama yang berjalan ke sisi King Feng, dan dia berhamburan ke pelukannya, dan berkata, sayang, kamu akhirnya kembali. King Feng mengulurkan tangannya untuk menyentuh pipi Sue Lin yang kemerahan, lalu berkata, jangan khawatir. Tidak akan terjadi apa-apa pada suamimu. Aku sudah membunuh Santo Hantu Bermata Tiga, dan Tanah Terlarang Hantu Bermata Tiga juga telah dibasmi. Petik 2. Ayah, kau sangat hebat, kata si apel kecil di sampingnya dengan wajah penuh kegembiraan, sambil mengangkat tangan kecilnya yang berwarna merah muda untuk bertepuk tangan. Kemarilah, biarkan ayah memelukmu. King Feng mengulurkan kedua tangannya dan menggendong si apel kecil, matanya penuh kegembiraan. Si apel kecil sangat imut dengan wajah putih bersih, bibir sebening kristal, dan mata besar bagaikan bintang, seraya ia tersenyum bak peri kecil. Little Apple telah membuang semua racun dalam tubuhnya setelah detoksifikasi yang baru saja dijalaninya dan kini memperoleh tubuh abadi. Tubuhnya kini dapat secara otomatis menyerap semua saripati vital di udara, dan hal itu mampu meningkatkan kekuatannya secara drastis. Kulitnya akan menjadi lebih bersih, dan fitur wajahnya akan menjadi lebih cantik. Mata Sue Lin dipenuhi kekaguman saat dia melihat betapa dekatnya King Feng dengan Little Apple. Sue Lin diam-diam bersumpah bahwa dia harus tidur dengan King Feng nanti dan melahirkan beberapa anak, akan lebih baik jika anak itu laki-laki, sehingga dia bisa mengalahkan Ruyan Liu. Setelah menggoda Little Apple sebentar, dia berkata, aku mau istirahat sebentar. Aku sudah kehilangan banyak energi karena membasmi 3 area terlarang utama akhir-akhir ini, kalian juga harus istirahat. Aku akan membawa kalian keluar dari benua api merah sebentar lagi. Semua orang mengangguk lalu berbalik untuk pergi. Di dalam istana Kekaisaran Lingyun, Kaisar Lingyun memberikan kamar terbaik kepada King Feng, Sue Lin, Ruyan Liu, dan yang lainnya, sementara dia tinggal di sudut terjauh istana Kekaisaran. Sekarang setelah King Feng menjadi penguasa planet, dia bahkan bisa menjadi Kaisar Lingyun tanpa protes apapun, jadi tinggal di istana Kekaisaran tidak berarti apa-apa. King Feng tinggal di kamar tempat Kaisar Lingyun tinggal. Kamar ini sangat mewah, dindingnya dilapisi kertas dinding emas, dan terdapat banyak pilar emas di sekelilingnya. Pada pilar-pilar emas tersebut, terdapat ukiran jimat emas, dan setiap jimat emas bersinar dengan cahaya kemasan.
King Feng berbaring di tempat tidur, dan saat dia bersiap untuk menutup matanya untuk beristirahat, dia mendengar suara langkah kaki pelan di luar. Langkah kaki itu sangat lemah, tetapi King Feng mendengar dengan jelas dan tahu bahwa itu adalah Suelin. King Feng mengerutkan kening, dan kilatan keterkejutan muncul di matanya, karena dia diam-diam berpikir, ini sudah sangat larut, mengapa Suelin datang ke sini. Pada saat berikutnya, Suelin mendorong pintu dan berjalan masuk. Suelin mengenakan gaun jala putih malam ini, dan gaun tembus pandang itu dengan jelas memperlihatkan lekuk tubuh dan kulit kemerahannya. Mata King Feng dipenuhi cahaya hijau saat dia melihat ini, seolah-olah dia tercengang. Sayang, kenapa kamu pakai gaun seksi begini, dan datang ke kamarku selarut ini? Kenapa kamu belum istirahat? Tanya King Feng. King Feng berbicara dengan tulus, tetapi ekspresinya telah mengkhianatinya. Sedikit rasa malu muncul di wajah Suelin yang menarik, saat ia berkata, apa yang kulakukan? Aku istrimu, tentu saja, aku ingin tidur denganmu di kamar yang sama. King Feng terkikik, kegembiraan terpancar di matanya. Ia entah sibuk berlatih atau membunuh musuh-musuhnya akhir-akhir ini, dan hampir melupakan semua wanita cantik di sekitarnya. Terutama Suelin. Sejak bertemu Suelin, mereka paling-paling hanya berpegangan tangan, dan tidak melakukan apapun. Sekarang Suelin sudah masuk ke kamarnya dengan pakaian seperti itu, tidak akan ada yang salah paham, kecuali mereka memang orang bodoh. King Feng mengangkat jarinya dan menunjuk ke kamar di sebelahnya, lalu berkata, istri, Ruyan Liu, dan Meng Yao Su ada di kamar sebelah. Apa kau tidak takut mereka melihatmu? Suelin menggelengkan kepalanya dan berkata, bagaimana kalau mereka mendengar atau melihat kita? Aku harus menaklukkanmu hari ini. Aku ingin punya beberapa bayi. Suelin mencurahkan seluruh isi hatinya sebelum King Feng sempat merespons dan memaksakan diri padanya. Kamar King Feng sangat gaduh sepanjang malam, karena Ruyan Liu dan Meng Yao Su tidak dapat tidur di dua kamar berikutnya. Mereka merasa sangat tidak nyaman, tetapi juga merasa sedikit iri. Tentu saja, mereka tahu apa yang sedang dilakukan oleh King Feng dan Suelin. Mereka berdua sangat buruk dan mereka tidak malu sama sekali. Pikir Ruyan Liu dalam hati. Mohon dukungan dari Om ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya.